Halo, perkenalkan nama saya Fahri Octavian dengan NIM 25105111082 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada hari ini, saya akan mencoba menjelaskan materi yaitu teknologi informasi, dimulai dari pengertian teknologi, lalu ada komponen komputer, hardware, dan software, kemudian jaringan, dan terakhir ada internet. Oke, pertama, apa sih itu teknologi? Jadi, teknologi itu adalah penerapan pengetahuan ilmiah dan keterampilan praktis untuk menciptakan alat, metode, atau sistem guna memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Ada setrika, oven, handphone, kipas, dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih teknologi informasi itu? Nah, teknologi informasi adalah seperangkat alat, sistem, dan infrastruktur yang memungkinkan pengolahan, penyimpanan, dan pertukaran informasi dalam format digital. Kalau tadi teknologi itu lebih luas jangkauannya seperti membantu memasak, membantu menyetrika, dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teknologi informasi ini khusus untuk pengolah, menyimpan, dan pertukaran informasi dalam format digital seperti handphone, komputer. Baik, selanjutnya ada sejarah teknologi informasi. Selanjutnya yaitu sejarah teknologi informasi. Di sini dibagi menjadi 5 periode ya. Oke, pertama era 1940 sampai dengan 1950, kemunculan komputer generasi pertama. Ditandai dengan penemuan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Penemuan ENIAC ini ditemukan oleh John Piper Eckert dan John W. Maltby pada tahun 1946. Penemuan ini menandai komputer elektronik serbaguna pertama. Kemudian menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Namun, komputer pada era ini masih memiliki beberapa masalah, yaitu ukuran fisik yang sangat besar dengan kemampuan komputasi terbatas, terus konsumsi listrik yang tinggi dan sering mengalami overheat. Kemudian, era 1960 sampai 1970, pengembangan sistem operasi dan bahasa pemrograman. Pertama itu adalah lahirnya sistem operasi Unix yang revolusioner. Pengembangan sistem operasi, time sharing, dan multitasking. Unix lahir di Bell Labs pada tahun 1969 yang dirancang untuk portabilitas, multitasking, dan multi-user. Unix menjadi dasar bagi banyak sistem operasi modern. Selanjutnya itu ada pengembangan bahasa pemrograman seperti BASIC dan Pascal. Nah, pada zaman ini mulai digunakannya transistor sebagai pengganti tabung vakum yang sebelumnya. Nah, kemudian juga ada kemunculan mini komputer untuk kebutuhan bisnis. Kemunculan mini komputer ini seperti di DEC PDP-8 pada tahun 1965 ini untuk memenuhi kebutuhan bisnis, universitas, dan penelitian yang menawarkan daya komputasi yang lebih kecil tetapi jauh lebih terjangkau daripada komputer besar sebelumnya. Selanjutnya era 1980 sampai dengan 1990, revolusi PC dan internet. Pertama itu ada peluncuran IBM PC dan Apple Macintosh. IBM PC diluncurkan pada tahun 1981 dan dengan cepat menjadi standar komputasi di dunia bisnis. Kemudian, Apple Macintosh pada 1984 memperkenalkan antarmuka pengguna grafis atau yang kita kenal sekarang GUI, yaitu Graphical User Interface, yang intuitif dan penggunaan mouse.
yang merevolusi interaksi penggunaan dan mengawali era komputasi personal. Kemudian adanya standarisasi protokol TCP/IP untuk komunikasi internet. Lalu pengembangan sistem operasi Windows dan macOS, yaitu awal era komputasi personal dan demokratisasi teknologi. Kemudian era tahun 2000 sampai 2010, cloud computing dan mobile technology. Pertama adalah adopsi massa layanan berbasis cloud. Adopsi massa layanan komputasi berbasis cloud dimulai atau dipelopori oleh perusahaan seperti Amazon Web Service dan Google App Engine. Cloud computing menawarkan layanan infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service secara on-demand melalui internet. Kemudian ada revolusi smartphone dengan peluncuran iPhone. Nah, pada era ini adalah peluncuran iPhone pertama kali. Kemudian perkembangan media sosial dan e-commerce. Transformasi model bisnis menjadi digital first. Perusahaan mulai mengadopsi model bisnis yang memprioritaskan teknologi digital dan pengalaman pelanggan daring, didorong oleh kemampuan cloud dan konektivitas mobile. Kemudian yaitu era 2010 sampai dengan sekarang, AI, Big Data, dan IoT atau Internet of Things. Implementasi machine learning dari deep learning. Kecerdasan buatan atau AI menjadi mainstream, menjadi sangat dominan pada era sekarang, didorong oleh peningkatan daya komputasi, ketersediaan data masif atau yang kita kenal big data, dan kemajuan algoritma deep learning. Aplikasi AI mulai terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengolahan big data untuk insight bisnis, dan yang terakhir ada integrasi perangkat IoT dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah adopsi blockchain dan teknologi desentralisasi. Selanjutnya, apa aja sih peran teknologi informasi dalam kehidupan? Pertama yaitu mendukung kegiatan bisnis. Salah satunya itu adalah adanya penggunaan sistem CRM atau Customer Relationship Management yang memudahkan interaksi antara customer dan juga pembisnisnya. Kemudian ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Kemudian juga didukungnya dengan adanya platform e-commerce dan pembayaran digital seperti yang kita gunakan, yaitu contohnya ada Shopee, Tokopedia, Bilibili, dan lain-lain. Peran teknologi yang kedua itu ada mempermudah proses pembelajaran. Di era teknologi informasi ini sangat membantu dalam proses pembelajaran. Pertama, adanya platform e-learning seperti Moodle, Google Classroom, dan Zoom. Dengan adanya platform e-learning memungkinkan kita untuk mengakses berbagai informasi dan juga melakukan proses pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Kemudian ada mempermudah akses luas ke sumber belajar digital, jurnal, dan perpustakaan online. Kemudian yaitu membantu pelayanan di bidang kesehatan. Contohnya itu adalah sistem informasi rumah sakit atau disebut Hospital Information System yang memungkinkan pengelolaan data pasien secara terintegrasi dan real time. Kemudian ada telemedicine yang menjadi solusi bagi pasien di daerah terpencil. Kemudian yaitu digunakan di berbagai sektor lainnya selain tadi tiga. Yang pertama, sektor pemerintahan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan publik melalui e-government. Kemudian ada sektor transportasi yang mengaplikasikan teknologi informasi dalam sistem navigasi seperti Google Maps, kemudian transportasi berbagi, ride sharing, dan manajemen logistik dengan real-time tracking. Kemudian juga bisa sebagai hiburan yaitu seperti streaming video, game online, dan media sosial.
Selanjutnya yaitu tren teknologi informasi saat ini. Pertama ada kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi, kemudian Internet of Things, lalu ada reality virtual atau VR dan augmented reality atau AR, kemudian ada energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, teknologi kesehatan dan bioteknologi, blockchain dan keamanan siber, pengembangan teknologi kuantum, serta big data. Kemudian ada tantangan teknologi informasi saat ini. Pertama yaitu keamanan data, di mana seperti ancaman serangan siber, pencurian data, dan malware atau virus. Kemudian ada privasi data, isu perlindungan data pribadi akibat penggunaan media sosial, aplikasi, dan layanan online. Kemudian ada kesenjangan digital, di mana tidak semua wilayah atau masyarakat memiliki akses merata terhadap teknologi. Kemudian itu ketergantungan pada teknologi. Lalu ada etika dan regulasi AI, yang dimana penggunaan AI ini bisa menyebabkan bahaya. Lalu ada perubahan teknologi yang cepat, yang dimana menuntut individu, perusahaan, atau institusi untuk selalu beradaptasi. Oke, selanjutnya yaitu komputer. Apa sih komputer itu? Tentu kita tidak asing ya dengan komputer. Komputer merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi, alat elektronik yang penting dan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan belajar, bekerja, maupun hiburan. Nah, komputer sendiri adalah elektronik yang dirancang untuk memproses data dan informasi melalui 3 tahap. Pertama adalah menerima input, kemudian memproses data berdasarkan instruksi program, dan menghasilkan output keluar. Nah, kemudian apa aja sih komponen-komponen dalam komputer? Komponen komputer ada dua, yaitu hardware dan software. Yang pertama kita bahas yaitu hardware. Apa sih hardware itu? Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dirasakan, yang berperan sebagai alat eksekusi berbagai proses yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Hardware mencakup berbagai komponen, mulai dari perangkat input seperti keyboard dan mouse, perangkat output seperti monitor dan printer, hingga perangkat penyimpanan seperti hard drive dan SSD. Ada beberapa jenis hardware yang umum dipakai pada komputer. Pertama ada motherboard, kemudian ada CPU, kemudian ada RAM, terus ada ROM, storage, power supply, input, dan output. Pertama yaitu ada motherboard. Motherboard, sering juga disebut sebagai mainboard, adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen utama dari sebuah komputer. Ini termasuk CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan seperti hard drive dan SSD. Motherboard juga menyediakan koneksi untuk perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, dan monitor. Lalu ada CPU. CPU atau unit pemrosesan utama merupakan komponen utama yang memproses sinyal dan memungkinkan komputasi. CPU bertindak sebagai otak dari perangkat komputasi apapun. CPU menangani penugasan dan pemrosesan tugas serta mengelola fungsi operasional yang digunakan oleh semua jenis komputer. CPU mengambil instruksi dari memori, melakukan tugas yang diperlukan, dan mengirim output kembali ke memori. CPU menangani semua jenis tugas komputasi yang diperlukan agar sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan. Ini adalah dua contoh gambar CPU yang terkenal, yaitu ada Intel dan juga Ryzen. Selanjutnya yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah perangkat memori di dalam komputer yang bertugas untuk menyimpan data sementara. Perangkat ini menampung data dan instruksi yang sedang diakses atau diproses oleh prosesor secara langsung, sehingga perangkat dapat beroperasi dengan cepat dan responsif saat menjalankan aplikasi atau melakukan beberapa tugas sekaligus, atau yang biasa kita kenal dengan multitasking. Kemudian ada ROM. ROM atau Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen.
Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara, data-data tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Nah, terdapat 3 fungsi utama ROM, yaitu sebagai tempat menyimpan kode booting, alat distribusi software, dan sarana penyimpanan data dengan keamanan yang terjamin. Lalu ada storage. Storage adalah tempat di mana data disimpan dan dikelola dalam sebuah sistem komputer. Sebagai komponen penting dalam teknologi informasi, penyimpanan memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data sesuai kebutuhan mereka. Jenis storage yang umum yang biasa dipakai yaitu ada HDD atau hard disk drive dan juga SSD atau solid state drive. Selanjutnya yaitu ada power supply. Power supply adalah komponen hardware yang menyediakan pasokan listrik untuk komponen internal PC. Power supply menerima daya dari stop kontak listrik dan mengonversi arus dari AC ke DC yang dibutuhkan oleh komputer untuk menyala. Power supply memiliki fungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan sesuai kebutuhan transformator, mengubah tegangan AC menjadi DC, serta mengatur output. Nah, kemudian ada perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, contoh dari perangkat input ini seperti yang bisa kita lihat itu ada di sini graphic design tablet, kemudian ada mouse, ada trackball, mikrofon, game control, dan juga keyboard. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output adalah perangkat elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirim data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Bisa juga diartikan sebagai bagian dari perangkat keras komputer yang memanfaatkan data dan perintah apapun dari komputer untuk melakukan tugas tertentu. Beberapa perangkat output yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari antara lain yaitu monitor, printer, dan sound seperti speaker, headset, dan lain-lain. Oke, komponen komputer yang kedua itu ada software. Apa itu software? Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk mengendalikan dan mengoperasikan perangkat keras komputer sekaligus memberikan fungsi tertentu bagi pengguna. Perangkat lunak tidak hanya mencakup sistem operasi dan aplikasi, tetapi juga data serta dokumentasi yang mendukung proses pengoperasian komputer agar dapat bekerja secara optimal. Secara umum, software dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan juga software aplikasi. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah mediator yang menjembatani komunikasi antara software, aplikasi, dan hardware. Operasi sistem adalah software dasar yang memungkinkan komputer beroperasi. Operasi sistem mengelola sumber daya komputer, mengatur alur data, penggunaan CPU, manajemen perangkat input atau output, serta menjaga keamanan melalui firewall. Nah, contoh dari operasi sistem ini ada Windows, macOS, Linux, kemudian juga ada Unix, iOS, Android, dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah software aplikasi. Software aplikasi adalah program komputer yang dibuat untuk menjalankan tugas-tugas spesifik bagi pengguna akhir. Selanjutnya itu software aplikasi. Software aplikasi adalah program komputer yang dibuat untuk menjalankan tugas-tugas spesifik bagi pengguna, seperti mengolah kata, mengedit gambar, atau melakukan aktivitas tertentu lainnya. Terdapat beberapa jenis aplikasi, diantaranya seperti aplikasi perkantoran, multimedia, komunikasi, produktivitas, dan mobile. Nah, selanjutnya ada software development. Apa sih itu software development? Software development atau pengembang software adalah proses sistematis dalam merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak atau aplikasi komputer untuk memenuhi kebutuhan pengguna, memecahkan masalah, atau menyediakan fungsi khusus. Nah,
Kemudian ada tahapan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan dari pengguna. Kemudian itu adalah desain, yaitu merancang arsitektur perangkat lunak dan juga antarmuka pengguna. Kemudian ada implementasi atau coding, yaitu menuliskan program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Kemudian ada pengujian atau testing, yaitu memeriksa kode untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan apabila ditemukan. Kemudian yang kelima itu ada deployment, yaitu meluncurkan software yang kita buat, kemudian menginstal perangkat lunak di lingkungan produksi. Yang kelima itu ada deployment, yaitu meluncurkan atau menginstal perangkat lunak yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya itu adalah pemeliharaan. Nah, dalam proses pemeliharaan ini dapat memperbarui atau memperbaiki perangkat lunak yang kita buat apabila ada suatu bug. Nah, ada metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada waterfall atau pendekatan linear di mana setiap tahap pengembangan diselesaikan sebelum tahap berikutnya. Kemudian ada agile, yaitu pendekatan interaktif dan inkremental yang memungkinkan perubahan selama proses pengembangan. Kemudian ada DevOps, yaitu mengintegrasikan pengembangan dan operasi untuk mempercepat pengiriman perangkat lunak. Kemudian ada alat pengembang perangkat lunak. Pertama ada IDE atau Integrated Development Environment seperti Visual Code dan Eclipse. Kemudian ada version control system seperti Git yang berfungsi untuk mengelola versi kode. Lalu ada CI atau CD tools seperti Jenkins. Nah, fungsinya untuk otomatisasi pengujian dan deployment. Nah, materi selanjutnya yaitu jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dan informasi. Jaringan memungkinkan komunikasi antar perangkat baik dalam jarak dekat maupun jauh. Nah, komponen utama jaringan. Komponen utama jaringan itu ada 4. Yang pertama ada node, yaitu adalah sebuah perangkat yang digunakan seperti komputer, printer, atau server. Kemudian ada media transmisi, yaitu jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara perangkat, bisa kabel ataupun nirkabel. Kemudian ada protokol, yaitu aturan komunikasi yang mengatur bagaimana data dikirim dan data diterima dalam jaringan. Yang terakhir ada topologi jaringan, yaitu struktur fisik atau logis dari jaringan. Nah, pertama itu jenis-jenis jaringan komputer. Nah, jenis-jenis jaringan komputer dibagi menjadi 3 berdasarkan jangkauan geografis, kemudian berdasarkan peran komputer dalam jaringan, kemudian berdasarkan media transmisi. Nah, berdasarkan jangkauan geografis, pertama itu ada LAN, Local Area Network. LAN atau Local Area Network adalah jaringan dengan jangkauan geografis terbatas, biasanya mencakup satu gedung atau area kampus. Nah, kelebihannya yaitu kecepatannya tinggi dan biaya pemasangan dan pemeliharaannya relatif rendah. Namun, kekurangannya yaitu jangkauan terbatas, tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang mencakup area kota atau area metropolitan. Kelebihannya jangkauan lebih luas dibanding LAN, kecepatan transfer data cukup tinggi. Nah, kekurangannya yaitu biaya instalasi dan pemeliharaan yang lebih mahal daripada LAN. Kemudian yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network. Nah, WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang mencakup area yang sangat luas, seperti antar kota, negara, atau bahkan benua. Nah, adanya WAN ini itu yang memungkinkan kita berkomunikasi antar negara. Kelebihannya yaitu jangkauannya sangat luas mendukung komunikasi global.
Namun, kekurangannya yaitu kecepatannya yang lebih lambat daripada jenis jaringan sebelumnya, kemudian biaya yang sangat tinggi, dan kompleksitas manajemen jaringan. Nah, kemudian ada jenis jaringan berdasarkan peran komputer dalam jaringan. Pertama ada client server. Client server adalah jaringan di mana terdapat server yang menyediakan layanan dan klien yang mengakses layanan tersebut. Bisa dilihat contoh gambarnya di samping di mana terdapat beberapa perangkat yaitu laptop, HP, dan juga komputer yang dihubungkan menuju satu server di mana client server ini menyimpan sebuah data yang dapat diakses oleh laptop, komputer, HP yang terhubung. Nah, kelebihannya yaitu manajemen pusat yang lebih baik dan juga keamanan data lebih terjaga. Namun kekurangannya itulah ketergantungan tinggi pada server. Kalau misalnya server down, maka salah satu solusinya itu adalah memperbaiki servernya terlebih dahulu. Kemudian ada biaya implementasi lebih tinggi. Nah, kemudian ada peer-to-peer. Peer-to-peer adalah jaringan di mana setiap node atau perangkat dapat berfungsi sebagai klien dan server, memungkinkan berbagi data langsung antara node atau perangkat. Nah, kelebihannya itu adalah mudah diimplementasikan dan biaya lebih rendah. Namun, kekurangannya adalah manajemen dan keamanan lebih sulit, yang membuat tidak cocok untuk jaringan yang besar. Kemudian adalah jenis jaringan berdasarkan media transmisi. Yang pertama adalah jaringan kabel. Nah, jaringan kabel ini adalah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, switch, dan router menggunakan kabel fisik. Kelebihannya itu stabil, kecepatan transfer data yang tinggi, dan keamanan yang lebih baik. Namun kekurangannya itu adalah biaya instalasi yang lebih mahal dan fleksibilitas yang terbatas. Kemudian ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah sistem jaringan yang menghubungkan perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel tanpa kabel fisik, menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Nah, kelebihannya itu adalah fleksibilitas yang tinggi dan mudah diperluas tanpa instalasi kabel. Kekurangannya yaitu rentan terhadap gangguan sinyal, kecepatan, dan keamanan lebih rendah dibandingkan jaringan kabel. Nah, kemudian ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah struktur atau desain fisik dan logis yang menggambarkan bagaimana perangkat dalam suatu jaringan saling terhubung dan berinteraksi. Nah, terdapat 4 jenis topologi jaringan. Yang pertama ada bintang atau star. Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat. Seperti gambar di samping, ada 4 komputer dan 1 print yang terhubung ke dalam satu perangkat pusat. Kemudian ada cincin atau ring, yaitu setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk jalur melingkar, seperti pada gambar di samping ini. Kemudian yang ketiga adalah bus, yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama dan sinyal dikirim ke seluruh jaringan. Kemudian ada mesh, yaitu setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Oke. Selanjutnya keamanan jaringan. Pertama itu ada firewall, yaitu sistem yang mengontrol akses antara jaringan internal dan eksternal, melindungi jaringan dari ancaman seperti malware atau peretas atau hacker. Yang kedua ada VPN, Virtual Private Network. Nah, VPN adalah teknologi yang memungkinkan koneksi aman ke jaringan melalui internet dengan enkripsi data. Kemudian ada enkripsi, yaitu proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang untuk menjaga kerahasiaan informasi. Nah, materi selanjutnya itu ada internet dan World Wide Web. Apa itu internet? Internet adalah singkatan dari Interconnected Network, yaitu sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Nah, kemudian ada sejarah internet. Pada periode tahun 1960-an, internet berawal dari proyek penelitian Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui APRA untuk menciptakan
menciptakan jaringan komunikasi yang tahan serangan. Nah, kemudian pada tahun 1969, ARPANET resmi aktif dengan menghubungkan 4 institusi utama, yaitu UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, dan University of Utah. Kemudian pada tahun 1970, terciptanya protokol komunikasi TCP/IP dikembangkan sebagai standar pertukaran data yang kemudian menjadi dasar dan internet modern. Kemudian tahun 1990, internet mulai dibuka untuk masyarakat umum dan bisnis. Aplikasi seperti email, e-commerce, dan jaringan sosial berkembang pesat. Dan terakhir yaitu, pada saat ini, internet menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari didukung teknologi broadband, Wi-Fi, 4G, dan 5G yang mendorong percepatan transformasi digital di berbagai bidang. Oke. Pertama yang kita bahas itu ada protokol internet. Nah, protokol internet adalah kumpulan aturan yang memungkinkan perangkat komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di seluruh dunia. Protokol ini mengatur bagaimana data dipaketkan, ditransmisikan, diterima, dan diuraikan kembali sehingga memastikan data dapat dikirimkan secara aman dan efisien. Nah, terdapat 9 jenis protokol internet. Pertama ada protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah protokol inti dari internet yang mengatur cara data dikirim dan diterima. Protokol ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu TCP yang bertugas untuk membagi data menjadi paket-paket yang lebih kecil, memastikan pengiriman dan menyusun kembali data di tujuan. Lalu ada IP yang mengatur pengalaman dan routing paket data ke tujuan yang benar di seluruh jaringan. Lalu ada protokol UDP. UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol transport yang digunakan dalam komunikasi data melalui jaringan komputer, terutama pada transmisi data yang sensitif terhadap waktu, seperti pemutaran video dan pencarian DNS. Protokol UDP memungkinkan pengiriman data yang sangat cepat, namun kekurangannya adalah seringkali terjadi paket hilang saat transit dan menimbulkan serangan DDoS. Nah, kemudian ada protokol ICMP. ICMP atau Internet Control Message Protocol adalah protokol lapisan jaringan yang digunakan perangkat jaringan untuk melaporkan kesalahan dan pengiriman pesan kontrol selama komunikasi data. ICMP membantu diagnosis masalah jaringan dengan memberitahukan tentang data yang tidak sampai, kecepatan terlampaui, atau tujuannya tidak dapat dijangkau. Lalu ada protokol HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data melalui internet. HTTP merupakan dasar dari komunikasi web dan digunakan oleh browser web untuk meminta halaman web dari server. Nah, HTTP 2 dan HTTP 3 adalah versi terbaru dari HTTP. HTTP 2 memperkenalkan multiplexing yang memungkinkan banyak permintaan untuk dikirim dalam satu koneksi. HTTP 3 yang berbasis pada protokol QUIC, yaitu Quick UDP Internet Connection, menawarkan penggunaan latensi yang signifikan dan keandalannya lebih baik dibandingkan HTTP 2. Lalu ada protokol FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah standar jaringan untuk mentransfer file dan data antara komputer melalui jaringan TCP/IP yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menyalin, atau menghapus file dari server jarak jauh. Referensi terbaru menyoroti peningkatan keamanan melalui penggunaan SFTP, yaitu Secure FTP, yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data selama transfer. Lalu yang keenam ada protokol email. Protokol email adalah seperangkat aturan standar untuk pengirim, penerimaan, dan penyimpanan pesan email antar server dan klien. Terdapat 3 jenis protokol email. Yang pertama ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email antar server. Kemudian adalah IMAP, Internet Message Access Protocol, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola email dari berbagai perangkat dengan sinkronisasi server.
Lalu ada POP3, yaitu Post Office Protocol 3, mengunduh email dari server ke perangkat pengguna, namun biasanya tidak menyimpan salinan di server. Lalu ada protokol DNS. DNS atau Domain Name System adalah standar internet yang menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca manusia menjadi alamat IP yang bisa dibaca mesin. Referensi terbaru menggarisbawahi pentingnya DNS Secure atau DNSSEC atau Domain Name System Security Extension untuk menambahkan lapisan keamanan dengan memastikan bahwa respon DNS tidak dimanipulasi oleh pihak ketiga. Protokol selanjutnya yaitu ada protokol DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengotomatisasi konfigurasi IP atau Internet Protocol pada jaringan komputer. Protokol ini memungkinkan perangkat di jaringan untuk secara dinamis memperoleh alamat IP dan pengaturan jaringan lainnya secara otomatis dari server DHCP. Referensi terbarunya yaitu DHCP v6 yang mendukung alokasi alamat IP dalam jaringan yang menggunakan IPv6. Lalu ada protokol keamanan SSL atau TLS. Secure Socket Layer atau Transport Layer Security adalah protokol keamanan yang memastikan komunikasi pribadi dan terenkripsi antara klien dan server di internet. Menggunakan enkripsi untuk melindungi privasi, autentikasi untuk memverifikasi identitas, dan integritas untuk memastikan data tidak diubah. Referensi terbaru mengadvokasi penggunaan TLS 1.3 yang menawarkan keamanan lebih baik dan kinerja yang lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya. Oke, selanjutnya itu ada kelebihan protokol internet. Yang pertama ada interoperabilitas yang lebih baik. Protokol seperti HTTP 3 dan IPv6 memberikan peningkatan interoperabilitas di jaringan global. Selanjutnya adalah keamanannya ditingkatkan. Protokol modern seperti TLS 1.3 dan DNSSEC yang memberikan perlindungan lebih terhadap ancaman keamanan. Kemudian kinerja lebih cepat. Penggunaan protokol seperti QUIC memungkinkan transmisi data yang lebih cepat dan responsif. Nah, namun terdapat juga kekurangan dari protokol internet. Yang pertama itu ada kompleksitas implementasi. Implementasi protokol baru seperti IPv6 dan TLS 1.3 memerlukan pembaruan infrastruktur yang signifikan. Kemudian ketergantungan pada keamanan tambahan. Kemudian ada kompatibilitas mundur. Beberapa protokol baru mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan infrastruktur lama yang dapat menyebabkan masalah dalam transisi. Nah, kemudian web browsing. Web browsing adalah aktivitas penggunaan perangkat lunak web browser untuk menjelajah, mengakses, dan berinteraksi dengan konten di World Wide Web. Web browser memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman web, multimedia, dan aplikasi berbasis web melalui internet. Nah, terdapat beberapa komponen utama web browser. Itu ada antar muka pengguna atau UI menyediakan elemen-elemen seperti bilah alamat, tombol navigasi, tab, dan lain-lain. Kemudian adalah engine rendering, yaitu bertanggung jawab untuk menginterpretasikan dan menampilkan. Ada HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya ada engine rendering yang bertanggung jawab untuk menginterpretasikan dan menampilkan HTML, CSS, dan JavaScript yang merupakan fondasi dasar dari sebuah web. Contoh engine rendering yaitu termasuk Blink yang digunakan oleh Chrome dan Edge, dan Gecko yang digunakan oleh Firefox. Lalu ada JavaScript Engine, yaitu menjalankan dan mengelola kode JavaScript yang membuat halaman web interaktif. Contoh terbaru adalah VS Code yang digunakan pada Chrome, dan juga SpiderMonkey pada Firefox dan JavaScript Core pada Safari. Lalu ada modul jaringan. Modul jaringan ini mengelola semua komunikasi data antara browser dan server web, termasuk pemintaan HTTP. Lalu ada penyimpanan data. Nah, penyimpanan data untuk menyimpan informasi seperti chats dan cookies.
Nah, ini adalah beberapa web browser yang terbaru ya dan juga sering kita gunakan. Pertama ada Google Chrome, kemudian ada Mozilla Firefox, kemudian ada Microsoft Edge, dan terakhir itu ada Safari, yang dimana Safari ini khusus untuk pengguna macOS. Nah, kelebihan dari web browsing ini yaitu adalah memudahkan akses informasi global, kemudian mendukung berbagai fitur interaktif, lalu ada penyesuaian untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Namun web browsing juga memiliki beberapa kelemahan, seperti masalah privasi saat browsing, pengumpulan data pengguna dan pelacakan iklan dapat menimbulkan masalah privasi. Kemudian ada potensi risiko keamanan, kerentanan browser, lalu ada menggunakan banyak memori dan sumber daya sistem. Nah, ini adalah contoh praktikum aman dalam web browsing. Yang pertama adalah gunakan mode privasi. Contohnya adalah mode incognito atau private browsing yang untuk mengurangi jejak digital. Kemudian, perbarui browser secara berkala. Selalu gunakan versi terbaru untuk mendapatkan perbaruan keamanan. Nah, kemudian itu adalah hati-hati dengan ekstensi. Nah, install ekstensi hanya dari sumber terpercaya dan periksa izin yang diminta. Jangan sembarang menginstal sebuah ekstensi. Oke, demikian materi yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Bila ada kata-kata yang sulit dipahami ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.